Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga hari Minggu 2 Oktober 2022. Adapun bacaan inspirasi kita diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai 10. Sekali peristiwa setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Yesus menjawab, "Sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah ke laut,' dan pohon itu akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau menggembalakan ternak, waktu ia pulang dari ladang akan berkata kepada hamba itu, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang iman di zaman modern ini, yang serba maju ini, kita dihadapkan pada situasi di mana manusia menjadi lebih rasional, lebih berpikir, melihat sesuatu dari logika pikiran murni. Kadang-kadang menempatkan Tuhan ke tingkat yang lebih rendah. Secara tidak sadar, manusia memperlakukan Tuhan dalam kategori yang dapat diaplikasikan, diterapkan oleh pikirannya. Itulah sebabnya pada zaman ini muncul debat-debat teologis tentang keberadaan Tuhan, dan itu diarahkan kepada pembuktian secara ilmiah. Banyak orang yang ingin membuktikan keberadaan Tuhan dengan bukti-bukti yang dapat dilihat oleh mata. Kitab suci dipakai semacam buku pintar untuk mencari informasi dan menjadikannya sebagai referensi saja untuk menemukan keberadaan Allah yang sesungguhnya. Iman tentang Allah itu, saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, terungkap dalam bacaan Injil hari ini ketika para murid meminta kepada Yesus untuk menambahkan iman mereka. Mengapa demikian? Karena para murid mengira bahwa persoalan iman itu adalah masalah matematis. Iman bisa bertambah atau berkurang ukurannya. Jadi iman itu dikaitkan dengan tukar tambah. Terhadap
perilaku religius para murid yang matematis ini, Yesus memberikan jawaban yang sangat strategis, bahwa sesungguhnya iman itu bukan soal tambah atau kurang, tapi soal ada atau tidak ada. Maka Yesus berkata, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iman, saudara-saudari terkasih, tidak hanya sekedar doa yang kusuk, lebih dari sekedar percaya bila kita berada dalam kesulitan atau juga dalam kegembiraan. Iman bukan sama sekali pembuktian ilmiah tentang keberadaan Tuhan, dan bukan merupakan bagian dari keterampilan menghafal ayat-ayat kitab suci secara luar kepala dan menyampaikannya dengan begitu luar biasa kepada pendengar. Iman itu adalah sesuatu yang perlu dibuktikan, yang perlu dinyatakan. Iman yang berkualitas adalah iman yang melompat tanpa pikir panjang keharibaan Allah, dan tidak mempertanyakan serta tidak meminta pertanggungjawaban Allah akan segala problem yang kita hadapi. Iman bukanlah sebuah loncat indah mencari kesimpulan. Sebaliknya, suatu kesimpulan atau keputusan untuk melompat secara naif ke pelukan Allah tanpa banyak pertimbangan rasional, matematis, teknologis, apalagi pertimbangan untung rugi. Dalam pengalaman hidup berkeluarga, kita mengalami juga problem yang sama. Ada keluarga yang beriman atas dasar suatu pengalaman pencobaan hidup berkeluarga yang getir, dan dari sanalah akhirnya percaya. Ada juga orang atau keluarga yang beriman seperti kontrak ala bisnis. Kalau Tuhan nanti usahaku berhasil, aku akan sumbangkan sebagian untuk orang-orang miskin. Kalau saya sehat Tuhan, saya akan ziarah rohani. Kalau dapat nomor togel, sebagian akan saya sumbangkan untuk pembangunan gereja. Atau para gadis-gadis cantik yang berkata kepada Tuhan, kalau engkau memberikan laki-laki yang tampan, saya akan seumur hidup mengabdi kepadamu dalam keluargaku. Nah, saudara-saudari terkasih, beriman yang benar seperti kata Yesus hari ini adalah beriman seperti seorang hamba. Seorang hamba berperan dalam hidupnya untuk menolong dan membantu tuannya. Hamba tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang dia inginkan, apa yang dia kerjakan. Tugas melayani dan bahkan harus mati siap bagi tuannya, itulah yang paling berharga yang harus dilakukannya. Kadang ada hamba yang dekat dengan tuannya bekerja, ada juga yang jauh. Tapi pada intinya semua pekerjaan itu
dilakukan hanya dalam rangka mengabdi kepada tuannya. Tugas seorang hamba hanyalah untuk menyenangkan tuannya. Demikianlah kita juga, keluarga-keluarga, pribadi-pribadi umat Kristen. Tugas kita semata-mata hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Sekalipun kita adalah manusia bebas, tetapi marilah kita dengan kebebasan yang kita miliki memilih menjadi hamba yang setia, melayani Allah dengan segenap hati dan hidup bagi kemuliaannya. Bahkan sekalipun kita mengalami banyak penderitaan, kesulitan, tantangan, pencobaan dalam hidup berkeluarga, krisis relasi yang begitu mendalam, yang kadang mungkin hampir tidak terobati lagi, untuk mengembalikan rajutan cinta suami istri, apa yang harus kita miliki? Semangat seorang hamba menyenangkan satu sama lain seperti kita menyenangkan Tuhan. Demikianlah dalam hidup rumah tangga suami istri, dalam tanda petik menjadi hamba satu sama lain dalam kesetiaan, bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk memaksimalkan cinta dan pengabdian pelayanan kita satu sama lain. Di tengah-tengah keluarga, marilah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita bangun semangat itu, semangat rela berkorban yang menunjukkan sikap kehambaan itu satu sama lain. Demikian, bila kita taat, sungguh-sungguh setia menjadi seorang hamba kepada Tuhan, hal itu akan tercermin, tampak, terpancar juga dalam hidup kita sehari-hari, di tengah-tengah keluarga, dengan saling mengasihi antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak. Sekalipun kita mengalami banyak penderitaan sebagai orang beriman dalam kehidupan sehari-hari, seperti Kristus yang taat menjadi hamba dari Bapa yang mengutusnya, akhirnya dia mengalami kejayaan, kemuliaan. Demikianlah hidup keluarga-keluarga Kristen harus tetap setia dalam penderitaan sebagaimana Kristus, supaya keluarga-keluarga kita juga, pribadi-pribadi kita kelak mengalami kemuliaan karena kita menjadi hamba-hamba yang setia. Selamat hari Minggu, semoga Tuhan memberkati keluarga-keluarga kita. Amin.